sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita Intro intro dulu. dulu. Kamu sedang ada di Kawan Koi, Kemenak Bincang Santai bersama Kawawan dan Koi. Asik. Seru banget. Seru banget. Gua langsung Merah-merah. ngeliat lo, bibir, baju gitu. Cetar ya. Silau tuh lo. Silau banget kan, kurang merah apa Iya. coba kan, Dede? Meriah Abang? banget hari ini ya. Meriah banget, Bang. Semeriah tema kita hari ini. Om. Betul banget. Apa Kawawan temanya? Hari ini berkaitan dengan Natal tahun 2022. Dan Yes. hari ini kita bakal ngobrolin tentang Natal toleran, Ui. Natal toleran apaan tuh? Nah, itu dia, ntar kita bahas bareng-bareng di Bareng-bareng. sini. Akan ada banyak cerita dan kita tetap menghadirkan tamu-tamu yang sangat inspiratif. Tentu Betul aja tamu-tamunya masih muda. Kayak aku. Fresh graduate, oh enggak ya? Kayak aku juga. Oh iya, udah amat. Tapi yang penting hari ini bakal seru banget. Kamu Betul. bisa tahu bagaimana cerita tentang Natal, Iya. bagaimana Natal bisa diterima oleh banyak umat mungkin misalnya, atau bagaimana teman-teman yang hidup dan juga bekerja di lingkungan yang bukan Kristiani. Betul, misalnya. tapi tetap bisa merayakan Natal. Gokil, itu Betul dia banget, yang kan? penting. Makanya kita hari ini akan membagi vibes Natal itu semua ke lo semua sahabat religi ya, tentu saja. Betul, dan juga bukan hanya yang merayakan Natal, Betul. tapi teman-teman juga perlu tahu, ya Iya. kan? Perlu tahu nih teman-teman di luar sana perlu tahu gimana sih vibes Natal itu bisa diterima oleh yang Kristiani maupun yang non Kristiani. Bener banget. Kita nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Nggak sabar lagi gue soalnya. Tanpa Kita- berbasa-basi lagi. Ya, kita panggil narasumber kita di segmen 1. Ada Ada Kak Sandri dan juga Kak Panji. Ini dia, silakan. Iya, langsung masuk. Iya. silakan Kak Aduh, Panji aduh, dan aduh, Kak aduh. Sandri. Yes. Yap, udah hadir sama-sama kita ya. Ada Oke, Bang ada Kak Sandri dan juga Kak Panji. Selamat datang. Selamat datang di studio ya. podcast Kemenang. Seru banget ya. Seru banget. Ada orang-orang yang hari ini sangat menginspirasi. Betul. Dan tentu aja akan cerita tentang hal yang inspiratif juga. Betul Ya. banget. Terutama karena kita berhubungan dengan Natal gitu kan, Betul. suasananya suasana Natal, Betul. kita mau ngulik-ngulik gitu ya tentang Iya. Natal di kehidupannya mereka masing-masing. Betul. Dan Dari versi FYI mereka. juga sahabat religi ini narsum kita hari ini Bang Sandri adalah salah satu pegawai di Bimas Islam ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Betul. Dan beragama Kristiani. Iya, Bener? Benar. Luar Benar biasa. Nah, kalau Kak Panji sendiri Adalah Saya PPNPN di Bimas Hindu. Bimas Bimas Hindu. Dan beragama Hindu juga ya? Pasti. Kita Beragama akan berarti Hindu cerita juga. tentang Bang Panji nanti akan cerita tentang bagaimana vibes Natal versinya Bang Panji. Betul, ya. versi Yang teman-teman dari umat Hindu. Oke. Betul, Seperti itu. Oke, kita kayaknya langsung cerita tentang bagaimana persiapan Natal dulu dari Bang Sandri. Gimana hari ini udah tinggal beberapa hari Natal ya? Iya. Ya, amin udah sampai saat ini sih udah persiapan Natal sih udah 100% rimpung sih. Waduh. Untuk keluarga sendiri Siap udah banget ya. dia 100% doang ribu. nggak pasang. Iya, nah itu tapi menarik gitu ya. Ketika kita bicara Natal, Iya. berarti ada ornamen. Iya. Ya kan, ada ornamen Natal. Identik dengan pohon Natal, Betul. identik dengan Santa Claus gitu. Nah, kalau Bang Sandri sendiri di rumah
vibes Natalnya itu kayak gimana sih? Suasana Natalnya apakah pasang pohon Natal atau gimana? Di rumah sih kalau untuk pohon Natal ya kita yang kecil-kecil aja, Oh, sederhana aja, kecil-kecilan ya. nggak yang berlebihan gimana. Itu aja sih. Yang penting makna Natalnya aja yang kita ini aja sih. Ini dia nih yang paling penting. Nah. Sebelum kita lebih jauh nih, ngomongin Iya. makna Natal. Gue pengen tahu dulu kan Bang Sandi posisinya sekarang salah satu pegawai di Bimas Islam ya, Bimas Islam dan lingkungannya adalah lingkungan Muslim. Iya. Rasanya dia yang pertama. Perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Kalau untuk perasaan, saya sih senang bisa bekerja di sana, orangnya baik-baik. Iya. Iya, lingkungannya termasuk lingkungan yang sangat baik karena di situ sering dikasih masukan, dikasih pembelajaran. Tetapi kalau secara iman kita mungkin berbeda, tapi untuk ada tekanan atau apa itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Juga selama ini nggak pernah ya kalau teman-teman ternyata ada teman-teman yang misalnya kayak salah satu beberapa bimas kita ya, Iya. kayak ada yang agamanya memang tidak Seiman, sebimasnya. betul. Dan ini salah satu contohnya itu. satunya, Jadi iya, memang Mas toleransi itu sudah muncul Iya, gitu ya, iya, sudah betul. muncul di Kementerian Agama yang which is Kementerian Agama adalah kementerian untuk semua agama. Betul. Setuju nggak Banget, dengan itu? setuju semua? banget. Setuju. Setuju nggak Mas Panji? Setuju banget Setuju ya. banget. Makanya biasa lu jangan galak. Jadi Pressure nih oh, ngomong mau nge-firm gitu kan, setuju nggak? Setuju. Setuju nggak nih kalau nggak? Nah, tapi nih tadi kan kalau Bang Sandri kan ya Kristen di Muslim Di gitu ya, Muslim, bekerja iya. di lingkungan yang Muslim ya. Hampir Itu sih 90% udah Muslim ya. betul, udah biasa gitu kan, udah biasa. Cuman itu tidak biasa gitu ya. Nah, apalagi pada saat sekarang mau merayakan Natal. Iya. Betul. Ada kegelisahan nggak, ada keresahan nggak? Wah nanti saya nggak boleh nih, nanti saya nggak dikasih izin atasan nih Iya. untuk saya Atau merayakan ngajuin cuti Natal. nggak sih? Udah ngajuin cuti belum di tanggal untuk Kalau belajar? untuk dikasih libur, iya. Oh, gitu. Sudah dikasih libur itu boleh kok. Mau libur kapan aja bisa. Ih, baik banget bosnya. Siapa sih bosnya? Baik banget. Gue tahu ya arah kemana ya. Ih, bosnya luar Bosnya biasa. itu yang ketemu Oi waktu zaman dia belum nikah ya. Nah, itu dia salah satu bos saya yang Iya. saya kagumin gitu. Wow, Salah satunya. aku juga mengagumi bosnya. Itu pandangan lu beda gitu. Wow. Oke, dan itu memang sejauh ini udah berapa tahun sih di Bimas Islam? Udah Bang mau Sandri? hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Dan di 2 tahun ini dapat perlakuan yang sama ya? Iya, perlakuan yang sama. Tidak Iya. ada pressure apapun, nggak ada. Dan itu emang kayaknya enak juga ya, maksud gue ketika di Bimas Islam, jadi misalnya teman-teman ketika lebaran mungkin teman-teman yang Iya. Nasrani bisa bantu liputan, Backup, iya, betul. backup kegiatan pada Iya. saat, karena kan waktu lebaran banyak banget Iya. kegiatan Bimas Islam ya, Betul. Banyak. kayak misalnya apa sih, pengumuman tentang Iya. hisab rukyat gitu ya, terus Iya. juga ada lebarannya. Nah, Iya. kalau teman-teman non-muslim ada di sana, jadi teman-teman non-muslim liputan, yang muslim ikut lebaran, Betul. iya nggak sih? Iya. Sekarang juga kayak gitu kan, Iya, teman-teman betul silakan banget. Natalan, jadi teman-teman yang bekerja ada teman-teman yang Iya. muslim gitu, dan itu keren banget ya, Betul. bisa split gitu ya. Saling Oke. ngisi, saling ngisi. Bener. Tapi memang tidak ada pergeseran makna ya. Pada akhirnya tidak merasakan pergeseran dari makna Natal itu sendiri ketika Bang Sandri berada di lingkungan yang non-Kristen. Nggak ada sih, nggak ada. Karena ibadah sendiri ya, sebenarnya Iya. nggak ada masalah. Karena kan menurut saya kan ibadah atau agama itu kan personal aja, Iya betul. sebagai tujuan hidup aja. Oke. Itu aja. Tapi kalau untuk bersosialisasi sih siapapun saya bersosialisasi. Benar. Gitu aja sih. Luar Keren biasa, banget nih. Keren banget. Kita coba cerita kalau versinya Bang Panji nih. Kalau Bang Panji sendiri Hindu kan ya? Ya. Sama kayak kita juga sama-sama bukan Kristiani gitu. Ya. Pernah merasakan vibes-nya Natal tahun ini? Kalau merasakan dari tahun-tahun kemarin tuh kita di Bimas itu ini ngomongin lingkungan di pekerjaan. Iya, iya. Kita punya senior di tempat kerja Bligo Ngalit. Iya. Nah, mereka tim SE itu setiap hari raya besar setelah kita masuk kantor kami nyamperin tuh ke Bimas. Oh, gitu. Kayak mau keliling. kantor, Iya. kami Gitu. nyamperin bawa kamera. Pokoknya semua satu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tuh kita turun. Kalau di Buddha kita naik ke lantai di atasnya. Kalau yang di bawah pokoknya kita samperin semua. Jadi setiap hari raya setiap masing-masing hari agama. raya, ya. Dan itu diinisiasi oleh senior kita ya, Bligo Ngalit. Dan itu yang kita udah lakukan beberapa tahun terakhir.
Keren Pokoknya banget. satu lantai, kita kan ada 2 lantai tuh, 14, 15. 14 ya. Pokoknya satu kompi kita turun. Waduh, dan itu aku selalu kedapetan. Nah. Salaman dengan Disamperin. teman-teman dari dinas Ah. Hindu. Hindu. Nah, Banget ya. ini kan Ya. kalau bicara instansi ya. Ya. Tapi kalau as a person gitu ya, secara personal, Ya. Bang Panji sendiri punya teman atau punya kerabat atau mungkin saudara yang memang beragama Kristen Ya. dan pada akhirnya kalau Natalan ya ikut juga Ya. merayakan. Natal, iya, betul. Jadi saya besar memang di lingkungan yang memang ada beberapa agama di keluarga. Kebetulan juga ibu adalah dari Islam masuk Hindu begitu. Nah, adiknya bapak juga Hindu masuk Katolik. Jadi sudah sangat moderasi sebenarnya. Oke. Nah, tetapi pada dasarnya kalau acara atau perayaan Natal itu kita rasakan, apalagi di rumah karena kebetulan kita satu rumah dalam satu pekarangan itu ada 2 rumah. Jadi kalau mau Natalan tuh kita udah ikut tuh rame-rame dulu waktu masih di kampung. Nah, kalau sekarang ketika sudah di Jakarta maksudnya di tempat perantauan, kebetulan juga saya adalah berkecimpung di organisasi pemuda namanya Prada Indonesia, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Kebetulan wakil ketua umum 3 periode. Wow, tepuk tangan boleh kali. Ih, luar biasa. Nah, terima Wah, ini kasih pemuda tepuk tangan. Hindu. Iya, pemuda Hindu. yang luar biasa. Nah, jadi banyak sering berkolaborasi dengan teman-teman lintas. Iya, iya. Ada teman-teman Buddha, Katolik, Protestan. Ada satu lagi teman-teman dari Konghucu. Nah, itu kita selalu teman-teman Muslim juga. Kita selalu bikin. Terakhir itu kita berkolaborasi di Pura Rawamangun tuh di Iya. Jakarta Timur di 2020 awal kalau tidak akhir ada perayaan Nyepi virtual pada saat itu. Oh. Jadi kita virtual tuh dan semua agama ada di sana. Ngeri juga ya. Semua teman-teman yang masih aliran kepercayaan kita ada juga bergabung di sana. Pokoknya kita merasakan banget lah bagaimana Vibes-nya Natal. ya, Ini ya. Natal. Pokoknya mereka meriah, kita juga meriah. Bener, Luar bener, biasa. bener. Mereka berbahagia beribadah, kita juga berbahagia. Luar Banget, biasa. banget. Nah, dari Ah. sisi umat Hindu aja, Ya. Kak Wawan bisa merasakan vibe Natal yang Betul, begitu luar biasa. betul, Nah, betul. kalau dari Bang Sandri nih, Nah. ini kan di umat yang berbeda nih ya, Nah, Iya. Betul. itu udah merasakan vibe-nya. Nah, kalau Bang Sandri sendiri gimana? Apakah ada perbedaan? Waktu kecil nih ya, merayakan Natalnya tuh meriah gitu ya, banyak acara. Nah, kalau sekarang pas udah gede gimana? Udah dewasa? Kalau dulu waktu masih di kampung, masih di daerah, untuk ngerasain vibe Natal itu sangat gede. Iya, rame ya. Betul. Meriah banget. Betul, Tapi setelah berkarir di Jakarta, Ya. apalagi sekarang lagi di posisi sekarang, Iya, iya. beberapa tahun kebelakangan ini udah tidak begitu terasa. Dalam arti secara lingkungan tidak begitu terasa, tetapi secara makna masih terasa. Masih terasa. Apa maknanya? Ya, Ini. Berat nih. enggak. Makna Natal itu adalah kelahiran baru aja. bagi saya. Oke. Itu aja sih. Oke. Itu memang ngerasa banyak orang yang bisa merasakan gitu juga. Betul. Gue juga waktu kecil ngerasain banget kan waktu maksudnya gue tinggal di kampung nih. Iya. Gue inget banget di kampung gue itu ada 3 keluarga yang Nasrani. Gue nggak tahu dia Katolik atau Kristen waktu itu ya. Pokoknya intinya kita kalau tiap kali nyokap gue beli baju Lebaran, nyokap gue bilang ini baju dipakai buat Idul Fitri, Idul Adha sama Natalan. Oh, luar biasa ya, moderasi Iya. banget. Kan di kampung gue itu anak-anak kecil seusia gue mungkin sekitar 20 orang. Ntar kita Iya. kumpul rame-rame datang-datangin keluarga-keluarga yang Natalan ini gitu. Dan lepas dari situ memang kenapa orang-orang tua kita mengizinkan karena misalnya kayak makan itu yang masak tetangga-tetangga, yang masak untuk konsumsi tamu-tamu yang datang. Nah itu setiap kali Natal. Dan memang seru banget ya teman-teman sekolah gue juga kan banyak yang latihan-latihan untuk perayaan Natal. Betul. Dan itu kita ngerasain vibes-nya juga tau gak Iya. sih? Dan itu menurut gue gokil banget sih, keren banget. Gue gak tau kalau sekarang ya. Iya, kalau Kayak gitu. Ya. betul banget gitu Jadi itu ya. keren banget menurut gue. Kalau kata tadi Bang Sandri gitu ya, memang berbeda suasananya ketika Iya, kita merayakan Natal di zaman dulu gitu ya, pada saat saya masih kecil, dan sekarang ketika gue udah dewasa dan udah punya anak, Iya. kasihan gitu ya melihat anak-anak zaman sekarang. Apalagi kemarin kita postpone gitu ya, 2 tahun pandemi COVID. Benar. Itu berasa banget. Oh, iya. Adik-adik kalau di kita kan ada sebutannya sekolah minggu gitu ya. Adik-adik sekolah minggu harus hold nih tatap muka mereka beribadah, apalagi
merayakan Natalnya itu daring. Iya, Coba kawan, dibayangin ya, anak kecil ngerayain Natalnya cuma pakai YouTube. Coba kayak nonton Shaun the Sheep kan. Ini apa bedanya gitu kan? Secara kalau dulu kita kan sebulan sebelumnya udah latihan, Bener, ada nari, ada nyanyi gitu. Iya. Nah, Kak Panji pernah nggak sih terlibat secara langsung gitu loh, misalnya ada kegiatan-kegiatan Natal kan sekarang kan banyak ya, Christmas Carol atau Christmas di mall, pernah nggak terlibat secara langsung? Kalau terlibat secara langsung dulu waktu sebelum ke Jakarta kan saya domisilinya di Kota Makassar. Ya. Nah di situ tuh juga ya sudah berkecimpung di organisasi kepemudaan. Kebetulan saya ketua pemuda Hindunya sekota Makassar pada saat itu. Nah jadi kita mau malam Natal, pokoknya rangkaian itu kita dapat bagian ikut menjaga di rumah-rumah ibadah ketika melakukan apa yang malam Natal atau apa namanya kita ibadah malam Natal. Pokoknya Malam Natal, ya. kita ikut jaga, ikut berpartisipasi. Nah kalau kita yang orang Bali, kalau di Bali itu kan ada namanya polisi adat tuh pecalang. Iya, Nah pecalang. kita seperti itu di Kota Makassar. Nah kita keliling, kita ngebagi tuh sama teman-teman, kamu di sini, di sini, di sini. Dan bukan cuma kami saja yang di Hindu, semua lintas. Iya. Gitu. Dan itu udah kita lakukan. Luar Gitu. biasa. Pokoknya Ikut ikut. dari zaman dulu ya sebenarnya ya. Pokoknya mereka gembira beribadah, kita juga ikut. Bener. Gitu. Betul. Itu menurut gue Indonesia banget karena Iya. memang dari dulu kayak gue bilang dari zaman gue kecil kita udah ngerasain hal-hal kayak Iya, gitu betul, gitu loh. betul, Ikut setuju Natal banget. bareng, ikut maksudnya merayakan juga. Di tempat gue juga ada nih, ada kampung Hindu di tempat gue. Ada Seramagu namanya. Jadi kalau misalnya udah mau nyepi nih, kita ngeliat penjor nih rame. Benar. Terus bokap gue ngajakin nonton ogoh-ogoh. Nah. Ini rame yang banget gede di banget sana. itu Iya, ya, ogoh-ogoh. yang Dan pakai ogoh-ogoh apa itu. namanya, satu kebanggaan kalau kita bisa ikut terlibat di hal Bener, itu. bener, Dan itu bener. kerasa banget, ya ampun. Bener. Ini bangga banget nih walaupun sampai begadang-begadang biasa. Ya sebelum maghrib jam 4 sore kita udah standby, udah ngurus kendaraan nih, parkiran. Bangga aja kita pokoknya. Kita hidup rame-rame itu berbeda tapi ya Betul. Bener. Jadi ketika sekarang Kementerian Agama sedang menggaungkan penguatan moderasi beragama. ya. Nah, moderasi beragamanya sendiri udah tumbuh nih dari dulu. Betul Dan banget. kita keluarga yang ada di rumah Kementerian Agama ini sudah melakukan moderasi beragama itu sendiri, begitu kan? Ya. Nah, terakhir nih Bang Terakhir. Santri, kalau tadi ngelihat yang berbeda ini bisa melakukan sebegitu luar biasanya, gitu ya. Gimana perasaannya? Perasaan terkait yang tadi? Iya. Ya. Sebenarnya senang. Dari dulu juga saya kan besarnya di Sulawesi Utara, Manado. Oke. Oh, Manado. Iya. Itu orang semua Basunda. Jadi jadi kalau biasanya perayaan Natal di sana itu dijaga sama teman-teman kita yang Muslim. Oh, Ya. Itu biasanya. Iya, biasanya. Jadi di depan gereja itu sudah ada berkumpul teman-teman kita yang Muslim untuk jagain proses ibadahnya. Ya. Gitu. Jadi Haru juga ya, jadi kayak berasa. Jadi ternyata memang mungkin nggak ke up aja ya, di Indonesia tuh hampir semua punya kebiasaan yang sama gitu. Makanya kenapa Natal tuh kayak jadi salah satu momen juga untuk para teman-teman yang lintas agama bisa ngeblend di situ sebenarnya ya. Kumpul Bener, gitu kan. bener. Apalagi momennya pas. Betul, Dari betul, 25 Desember habis itu 31 Desember malam tahun baru. Gitu kan. Nah kalau Cuma selang seminggu. Nah kalau untuk Bang Panji nih, mungkin pendapatnya gimana sekarang terkait banyak banget ya sekarang orang-orang yang mungkin sekali lagi mencoba kembali ke ke masa dulu yang sempat mungkin di media sosial tuh kan kayak belakangan lebih frontal ya, menciptakan banyak keruncingan sebenarnya nggak perlu gitu. Nah gimana sekarang Mas Panji? Sebenarnya kita tuh hanya sisa menjaga toleransi yang sudah dibangun sejak zaman leluhur kita. Tidak repot sebenarnya menjaga, terus mengembangkannya seperti apa. Sudahlah yang media sosial tuh mungkin kita harus bijak-bijak membacanya, menerimanya seperti apa, karena kadangkala apa di media sosial dan apa terjadi di lingkungan kita di realita itu berbeda. Jadi harus bijak sebenarnya kan. Nah kalau kami terutama yang sebagai generasi muda Hindu, ketika berbicara perbedaan Pancasila dan kawan-kawannya, nah kita itu seperti piano begitu. Jadi kalau dia piano bunyinya cuma do aja tuh nggak asik, nggak bisa nyanyi kita. Nah harus ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah situlah yang berwarna kita. Udah jelas barang itu udah selesai sebenarnya. Tapi kita tetap bagaimana kedepannya toleransi bersama jalan ke giliran kami yang orang Hindu, yang Hindu Bali mungkin di Bali itu teman-teman Muslim, teman-teman Nasrani, teman-teman Buddha juga ikut berpartisipasi. Begitupun juga kami yang Hindu kalau sholat Jumat, ibadah Natal dan
Idul Fitri dan lain sebagainya, dan kami juga ikut. Dan bukan cuma di Bali saja. Kami di daerah-daerah transmigrasi pun melakukan hal yang sama. Betul banget. Dan itulah Indonesia. Iya. Bener. Luar biasa. Sebenarnya Indonesia itu udah indah banget Indah sebenarnya. banget, Segelintir ya. aja yang bikin ini Seindah gemercik-gemercik. aku nggak sih, Bang? Kita- Dari tadi loh. Ya, perlu kita underline bahwasanya memang media sosial itu perlu kita Iya. seleksi ya. Betul. Harus selektif. Harus dalam- dipilah-pilah. ya, betul, ketika memang ngerasa ada beberapa caption atau beberapa gambar yang memicu akan terjadinya pertentangan, mending jangan retweet. Betul, Iya. Atau mending betul jangan banget. repost gitu. Kan banyak sekarang kan hashtag saring sebelum sharing. Ya, that's right. Itu penting banget. Pokoknya silap dikit udah Ya. Ya. jadi bui kita nanti. Jadi makanya harus bijak-bijak. Setuju banget, setuju. Keren banget ya. Septi. Keren banget. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembiasaan sekali lagi untuk orang Ya. semua yang ada di luar sana. Untuk lo semua sahabat religi, ada banyak cara untuk menjaga toleransi. Salah Ya. satunya mungkin di zaman sekarang yang paling penting adalah mencoba menjaga jari untuk bijak bermedia sosial. Ya nggak Iya, sih? betul banget. Oke deh, terima kasih buat Bang Sandri dengan Bang Panji Untuk Kita akan sharing-sharingnya. sharingnya ini Luar keren biasa. banget. Kita Terima akan ganti ke kasih. segmen kedua, sahabat religi, dengan narasumber lebih deep ngomongin tentang bagaimana makna Natal. Betul banget. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Siap, matur sukses semua. Terima Oke kasih. Kawan. Ya. Tadi kita udah bicara Natal dari perspektifnya teman-teman yang satu Hindu umat ya, Hindu betul. gitu ya, yang satunya dari sisinya dia tuh di kehidupan sehari-harinya Betul. seperti apa. Ya. Sekarang kita mau ngulik lebih dalam lagi Iya. tentang makna Natal itu sendiri. Nah, gue pengen tahu juga tuh Ya. sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya makna Natal yang sebenarnya. Betul gitu. banget. Kan taunya- Aku juga nggak tahu kayak apa sih makna Natal versinya anak-anak Oh, muda. versi anak-anak muda. Anak-anak muda. Beda sama versi anak tua ya. Orang tua yang masih muda. Oh, iya. Kalau gitu kita langsung panggil boleh? Ya, boleh. Untuk narasumber kita Ayo, yang coba. di segmen kedua ada Kak Lauren dan juga Kak Denny. Ini dia. Selamat datang. Oke, selamat datang. Nah, itu dong meriah dong. Gebrek-gebrek boleh kali. Oke, selamat datang guys. Loh, gue Selamat datang. Terima kasih ya. Iya. Boleh, Terima kasih. Iya, dan informasi juga buat teman-teman yang ada di rumah, Ya. ini adalah Kak Lauren dan juga Kak Denny Kak Denny. yang dua-duanya notabene adalah Kristiani ya. Betul. Dan Kak Denny kebetulan bekerja sebagai PNS di Bimas Buddha ya. Iya, Keren betul ya? sekali. Tuh, Bimas Buddha dan Kristen. Kementerian Agama Oke banget. Kalau Kak Lauren di Aku memang di Bimas Katolik. Bimas Katolik. Oke. Beragama Katolik ya, betul Beragama ya? Katolik, Betul, aku Oke. Katolik. Pas banget nih Kak Pas Wawan. banget. Ini mereka berdua pas banget. Untuk ditanyain ya. Iya, Apa nih, apa nih? Kalau tadi di awal kita udah sempat bertanya nih Kak Wawan Ya. kan makna Natal dari versinya Bang Sandri. Ya. Nah, kami mau tahu lebih dalam lagi nih. Kalau dari versinya Kak Lauren dan Kak Denny, Ya. makna Natal itu sendiri apa? Ya. Oke, kalau mungkin aku dulu ya. Iya. Ladies first. Asik. Monkey next. Oh, enggak. Gak. Oke, Oke. kalau makna Natal buat saya, buat aku pribadi, itu makna Natal kayak yang tadi udah disampaikan ya sama si Mas Sandri. Sandri. Betul. Itu makna Natal itu memang kelahiran baru. Kelahiran Dan baru. lebih spesifiknya kalau di Katolik itu, kita itu untuk memasuki masa Natal ada masa Advent. Oh gitu, itu apa mas? Masa Advent itu masa penantian. Oh. Masa penantian. Jadi kita itu ada 4 minggu, 4 minggu sebelum hari raya Natal, sebelum tanggal 25. Itu kita ada apa ya? Ada masa Advent itu, Advent minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu gitu. kegiatannya apa di Advent? Nah, kalau di masa Advent itu sebenarnya ya ini sih, kita lebih ke ini nih. Apa ya? Kayak untuk masa-masa penantian, kita kayak sambil mengulik diri gitu loh, kayak kita tuh selama masa-masa ini tuh ibaratnya kan kita menunggu juru selamat Oke. akan datang gitu, akan Oke. lahir gitu kan. Nah, kita tuh mempersiapkan diri. Caranya gimana? Caranya itu kita juga ada kayak kalau di kami ada pengakuan dosa. Oh, Pengakuan gitu. dosa. Nah, Oke, itu oke, pengakuan oke. dosa itu biasanya sekitar di minggu ketiga atau keempat lah, Advent ketiga atau keempat. Nah, terus setelah itu juga ada rekoleksi.
rekoleksi itu kayak apa ya, kegiatan untuk memperdalam iman gitu loh. Oh, Nah, pendalaman Banyak iman. juga ya kegiatannya ya. biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, jadi untuk memperdalam iman kita, untuk kita mempersiapkan diri lebih mantep lah buat nanti di hari raya Natal itu. Panjang juga ya ternyata Panjang segitu. Kayak hampir sama kayak Muslim juga ya, kayak Muslim Betul. misalnya mau hari raya ada puasa dulu Puasa. 1 bulan untuk pendekatan, Nah, lebih dekat ibaratnya kayak gitu Betul tuh. Oh, kurang lebih begitu Itu ya. dari versi Katolik. Versi Katolik. Kalau dari versi Kristennya Kristennya. gimana, Kak Dini? Kalau dari sebenarnya saya sendiri pribadi di gereja yang kesukuan Batak, Iya. itu sebenarnya hampir sama dengan Katolik, ada Minggu Advent. Oh, gitu. Yang betul yang dibilang sama Kak Lauren tadi, maksudnya adalah hari penantian. Ya ibaratnya gimana sih kita kalau lagi, ibaratnya tuh kita menganggap juru selamat itu adalah kekasih hati kita. Oh. Bagaimana kita Persiapan mempersiapkan menyambut, menyambut kekasih hati kita. Loh kan nggak mungkin kita cuma ya santai-santai pakai kaos oblong, Iya, celana pendek kan. betul. Iya. Kita harus mempersiapkan bagaimana kita terlihat betul-betul siap, dan ya kekasih hati kita yang datang ini sudah yakin bahwasanya oh kau memang sudah siap untuk menyambut kedatanganku, seperti itu. Jadi kalau makna Natal sendiri ini kan diperingati dari dulunya itu kan menyambut kelahiran juru selamat. Iya. Ya, kita juga maksudnya ya walaupun sebenarnya ya kayak sama aja kayak kita pribadi lah. Setiap tahun kita mengulang hari ulang tahun kita. Iya. Nah, kita sebagai anak-anaknya yang disebut sebagai anak-anaknya merayakan hari kelahiran juru selamat kita, ya sepatutnya ya memang harus kita rayakan. Ya disitulah tapi ya bagaimana secara pribadi kita memaknakan Natal itu sepertinya mau seperti apa gitu loh. Itu tergantung pribadi masing-masing sih. Oh iya. Tiap orang punya persepsi berbeda. Bener, ini menarik nih. Kayak Iya. misalnya cerita tentang kelahiran. Kayak Betul. gue kan mungkin terlalu agak awam juga ya Iya. soal teman-teman dari Nasrani. Nah, kan kalau gue pernah dengar kayak kisahnya Yesus itu dilahirkan di kandang domba. Betul. Gitu. Iya, Begitu iya, ya, bukan betul. salah? Iya, betul. Dan memang mengalami pergeseran makna nggak sih ketika mungkin zaman dulu vibes Natal tuh bener-bener meriah, kelahiran tuh dilahirkan dengan meriah, dirayakan dengan meriah gitu. Atau memang sebenarnya dirayakan cukup sederhana seperti kesederhanaan kelahirannya Yesus Yesus itu ini gitu sendiri. misalnya. Gimana kalau Bang Den? Kalau itu sebenarnya ya balik lagi ke yang saya bilang tadi, ini kan memperingati hari lahir, Christmas Day, Christmas harinya juru selamat, harinya Iya. Tuhan Yesus Kristus kan. Gimana kita merayakan sebuah ulang tahun, memerayakannya, itu juga sebenarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing Oke. dan apa yang mau dicari. Kalau memang yang mau dicari hanya sekedar meriahnya saja, tapi makna dari Natal itu sendiri tidak dapat, kan juga tidak ini ya. Ini menurut persepsi saya Iya, ya. Iya. betul. Kalau dari persepsi saya sih di malam Natal yang penting buat saya itu sudah paling meriah kalau kami yang satu keluarga itu bisa berkumpul bersama, Oke. merayakan dari malam Natal sampai hari Natal, itu bisa bersama-sama satu keluarga. Itu menurut saya sudah suatu kemeriahan yang luar biasa. Iya, sekarang Tidak versinya lebih perlu beda ya, tidak Iya. perlu sampai ya Mewah gitu ya. kami sekeluarga menyewa gedung itu Iya. untuk saya sih tidak perlu ya. Nyewa Kalau untuk gedungnya kapasitas 2.000 orang, nyewa 4 orang. Keluarga inti banget ya. Iya, Iya, karena bener, ya bener. itulah namanya kan Iya. ya kalau untuk pribadi saya. Iya, iya, iya. Yang Nah, penting saya dan keluarga saya ya bisa ya, dan ya kalau bisa Bisa orang-orang memaknai Natal ya, itu sendiri ya. orang-orang di sekitar saya juga bisa merasakan gitu loh makna dari Natal Natal ini sendiri gitu loh. Nah, kalau Mbak Loren gimana kalau Loren? Terkait dengan kesederhanaan Iya. perayaan Natal di Katolik. Oke. Kalau sebenarnya nggak jauh beda juga sih, ya kan? Gimana itu dari persepsi orang masing-masing. Gini, memang istilahnya itu kita merayakan dalam kesederhanaan. Betul. Betul, memang standar sederhana itu beda-beda ya. Iya. Oke. Nggak harus yang kita itu misalkan ada nih yang merasa memeriahkan hari Natal, tapi
harus pakai baju baru, harus pernak-pernik di rumah itu pohon Natal harus gede 2 meter kan kayak gitu atau gimana gitu kan. Kue-kuenya harus banyak atau gimana, itu kan beda-beda tradisi masing-masing keluarga lah. Sebenarnya kalau ini sih ya nggak ada patokan khusus ataukah harus ada nih di gerejanya harus ada pohon Natal, harus ada kandang, harus ada gini. No, nggak ada kayak gitu kan. Jadi itu tetap balik lagi ke masing-masing. Kalau menurutku itu memang gini. Kita itu biasanya kalau di gerejaku ya, itu gerejaku atau di ya aku sendirilah di keluargaku juga, itu biasanya kita cukup ya sama kumpul gitu. Kalau memang simboliknya di gereja pasti tetap ada pohon, ada kandang gitu. Apalagi kalau selama pandemi ini kita cuman sederhana gitu loh. Ibadahnya juga online. Bener, ibadah online itu kita nggak bisa ibadah di gereja, atau bisa pun pasti terbatas banget. Baru tahun ini kan kita bisa 100% ya, itu. Tapi ngerasain vibes beda nggak sih ketika misalnya ibadah Natal di gereja sama ibadah Natal hari virtual? Itu jauh sekali. Iya, beda rasanya. Beda banget. Itu tuh karena ada makna yang mungkin ada yang kurang gitu ya. Biasanya kita tuh kalau mau Natal nih, udah jauh-jauh hari, apalagi malam Natal ya, malam Natal tuh rasanya kayak kita tuh rela begadang karena mulainya tuh paling baru jam 8. Iya, betul. Ibadahnya gitu. Jam 8 malam sampai kita jam tuh 10 baru. Nah, biasanya. bener. Gitu. Nah, terus kalau di gerejaku biasanya itu setelah jam 8 nih, jam 8 sampai jam 10 malam, nanti setelahnya kami ada ramah tamah. Gitu. Jadi nanti di area halaman gereja gitu tuh memang disediakan snack-snack, kue-kue gitu. Nah, udah kita seru dari malam ya. jadi tuh di situ tuh kita sambil ngobrol sambil kayak selamat Natal. Jadi itu nggak bisa ucap-ucap dirasain gitu. secara virtual. Nah, betul. Makanannya nggak ada. Esensinya berbeda. Nilainya beda. Kalau Bener, misal bener, kita bener. nonton di YouTube, nonton di TV, oke kita berasa, tapi kita merasakan ya udah cuman sama keluarga. Ya selamat Natal ya, selamat Natal ya udah. Setelah itu kita tidur. Gitu doang. Jadi kayak ya beda lah ini. Ya yang rasanya. paling ininya sih ya dengan virtual ini ya mungkin dirasakan banyak orang ya. Bukan cuma sekedar gereja, mungkin kantor juga ya. Pada saat acara ibadah itu ya hanya sekedar atas saja yang rapi. Apalagi anak-anak kan. Vibe-nya itu kan anak-anak kan ya bangun pagi mandi, terus baju kumpul baru, sama anak-anak. Apalagi bukan anak-anak doang, cewek-cewek. Iya. Dandannya 1 jam sebelum biasanya. iya, Sekarang bener, bangun bener. tidur ya udah cuci muka langsung ngadep Sekarang gitu mesti udah prepare. bisa. Iya, apalagi kan kayak misalnya kita kayak di gereja saya lah HKBP itu memang yang paling ditunggu itu adalah perayaan malam Natal. Karena kan biasanya tanggal 25-nya itu kan hanya ya ibadah Natal. Tapi di malam Natal itu disitulah full acara. Yang ada istilahnya pembacaan ayat liturgi anak-anak. Disitulah kelihatan yang paling lucu-lucunya tuh di situ. Latihan udah dari Pernah lihat aku nggak pas baca itu? Yang lucu-lucu. ada yang dari 6 bulan sebelum Natal sudah latihan anak-anak ini udah mulai ya di situ serunya lah. Di situ anak-anak tuh kayaknya benar-benar merasakan oh ini Natal tuh kayak gini. Tapi sedangkan pada saat mulai pandemi hanya virtual, anak-anak tuh kayak gimana gitu perasaannya. Tapi ya mudah-mudahan di tahun ini ya bisa dibilang lah istilahnya dendam anak-anak ini akan terbalaskan gitu loh. Setahun mereka tidak ya nari-nari, baca liturgi, latihan, bertemu dengan teman-temannya. Ya mudah-mudahan di tahun ini mereka semua akhirnya bisa membalaskan dendam mereka itu lah. Tapi kalau menurut aku ya Kak Wawan dan teman-teman, pandemi Covid 2 tahun itu juga cara Tuhan untuk membentuk kita. Oh iya? Iya, ketika kita terbiasa dengan dalam tanda kutip kemewahan dan kemeriahan di saat menyambut kelahirannya Yesus Kristus, 2 tahun tuh Tuhan izinkan kita untuk kita postpone dulu, untuk kita benar-benar kita deep dengan keluarga, benar-benar esensi kesederhanaan itu muncullah di saat 2 tahun kita pandemi Covid. Karena itu yang saya rasakan. Setuju. Di tahun 2020 kami cuman merayakan malam Natal dan hari Natal bertiga di rumah. Saya, suami, dan anak. Karena apa? Karena kami terkena Covid. Jadi mau nggak mau, kami cuma merayakannya bertiga. Dan itulah kesederhanaan yang Tuhan sudah tunjukkan ya. Iya, bener. Iya kan? Ketika dia lahir di kandang domba dan nggak ada apa-apa gitu kan, cuma dibungkus kain lampin.
Dan itulah yang kami rasakan pada saat, saya ini sampai bergetar suaranya karena iya kalau melihat itu tuh kebaikan Tuhan. Tuhan Iya. izinkan Bener, kita bener, 2 tahun bener, mungkin, bener. ya ampun Tuhan kami nggak berdaya. Tapi ternyata di balik itu semua Tuhan mau untuk kita tuh merendahkan Kembali ke diri makna kita. sebenarnya. Betul, merendahkan diri kita. Istilahnya bahwa- kayak gini lah, misalnya ada anak-anak yang diajak gereja tuh males, tapi kita buru-buru kan, ada waktunya kita kan, misalnya kan. Tapi ya pada saat pandemi ini harus di rumah, ya anak yang malas ini mau tidak mau harus tetap ikut. Gitu loh. Jadi kan Mau alasan apa ya, mau lagi? alasan apa, mau ngantuk, mau apa kan, ya pasti ya udah kalau misalnya orang tuanya kan, ya udah Bapak tunggu kamu bangun, baru kita mulai ibadah. Oke. Jadi mau tidak mau, jadi itu kan kayak seakan-akan menumbuh kembangkan, ya jadi mau alasan kayak apapun, Iya, betul. sebenarnya aku tetap harus beribadah. Betul. Betul. Itu sih, ada plus minusnya lah Banyak semua. banget ya Iya. perubahan yang terjadi ya, dan Iya. itu menurut gue juga salah satu kebaikan yang mungkin Tuhan ciptakan untuk Betul. Iya. merayakan Natal Betul ini banget. ya. Oke. Tidak Dan Tuhan semuanya izinkan negatif. untuk kita semua rasakan itu. Iya. Benar. Bukan hanya 1-2 orang, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dan akhirnya orang merasakan mulai itu. terbiasa kesini-sini kayak lebih sebenarnya lebih bagus nih, bagaimana maknanya lebih dikemas aja dengan baik Iya, gitu ya. Oke, begitu. cerita tentang makna nih, teman-teman punya kegiatan nggak sih sebelum atau pra atau pasca Natal, ada kegiatan kayak kegiatan sosial gitu yang dilakukan di gereja misalnya? Oke, Keluar dulu, mungkin Bri. aku dulu ya. Boleh. Jadi kalau aku pribadi, mungkin kalau sekarang aku kan ini baru tahun pertama nih, aku sambil merantau. Oh, ya ampun. gitu. Iya, masih tahun pertama. Peluk kakak Lore. Iya, ini Peluk kakak Deni, silakan. Iya. Oke, Oke, ini kan baru tahun pertama. Jadi aku pribadi kalau untuk kegiatan memang nggak sebanyak dulu-dulu ya. Mungkin kalau sekarang cuman ya cara-cara yang sederhana yang bisa Oke. aja lah, gimana lah gitu. Cuman kalau yang dulu-dulu itu tuh, jadi aku ikut nih organisasi organisasi orang muda Katolik lah. Oh, oke. Di parokiku, di gerejaku, di Jawa Timur itu. Nah, terus di situ tuh kalau mau Natal pasti ada dong panitia Natal Iya. gitu-gitu. Iya. Dan pasti untuk dekorasi itu diserahkan ke anak muda. Jadi pasti bulan-bulan Desember Tuh mulai itu sibuk tuh ya. wah tuh malah kita tuh malah sebagai anak muda tuh seneng. Iya. Dari sekolah tuh waktu aku masih SMA, bahkan waktu aku SMA itu tuh kan kalau kita sekolah itu udah terima rapot, udah mulai nih, udah banyak libur lah. Iya. Udah tuh begadang terus di gereja. Gitu. Itu untuk ini dekorasi pohon Natalnya, dekorasi kandang gitu-gitu. Nah, itu tuh kalau mungkin yang aku rindukan kalau dari Natal biasanya itu memang momen-momen ini gitu. Oke. Cuman semakin kesini, apalagi setelah pandemi juga kan, nah sekarang mungkin tidak semeriah dulu, sederhana-sederhana aja, yang penting maknanya lebih berasa. dapat. Iya, Tapi gitu. selain itu, Kak Lauren, ketika Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi, Betul. adakah hal-hal yang diimplementasikan langsung gitu? Kita berbagi, misalnya di hari Natal, Kak Lauren Ada, bersama dengan ada, teman-teman ada. berbagi langsung nih ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau berbagi mungkin bukan dari ini ya, tapi memang dari kegiatan paroki, kegiatan gereja. kegiatan gereja. Jadi biasanya kami kan gimana-gimana pasti kita tuh harus ini ya, tetap ya berbagi dengan orang sekitar. Oh, gitu. Tetap ini ada nilai toleransinya gitu. Karena posisinya gerejaku tuh di pinggir jalan raya, tapi pinggirnya tuh udah penuh Pemukiman. kampung. betul. Pemukiman. Nah, gitu. pemukiman. Jadi biasanya kalau menjelang Natal gini, biasanya H-1, H-2 lah. Itu tuh kita udah ngumpulin kayak mie. Oh, donasi terus, ya, donasi lah itu ya. beras, kayak gitu-gitu, Oke, gula, sembako. sembako. Nah, terus itu udah di pack tuh jadi berapa pack untuk dibagi ke warga sekitar. Luar biasa. Gitu. Keren banget. Kalau di Bang Teddy gitu juga? Ya, kalau di gereja saya dulu waktu di sini tuh hampir setiap tahun sebelum Natal itu pasti ada pengecekan kesehatan gratis Oh, gitu. Bagi masyarakat umum? bagi masyarakat di Oke. sekitar. Oke. Gratis. Itu karena memang ketepatan di gereja kami ada dokter, ada banyak tenaga medis kesehatan, juga ya, tenaga oke. medis. Jadi itu ya ada kayak cek gula darah, kolesterol, segala macamnya gitu. Itu pasti ada setiap tahunnya. Itu pasti, cuma memang ya jadinya kayak gitu ya. Ini yang serunya ya, yang mungkin belum dirasakan lagi. Jadi pada saat pandemi
itu berhenti semua aktivitasnya. Jadi warga di sekitar yang merasa kayak Kehilangan. kehilangan. Iya, momen. dia nungguin ya, Betul, nungguin event betul ya. banget. Oke. Nggak ada ya tahun ini ya, kayak gitu sih. Malah nanya ya. Iya, tahun ini ada nggak ya gitu kayak, karena Oke. kan ya sedikit banyaknya kan terbantu juga kan, Betul, karena kan pas betul. pandemi kan ya kita kuis, ya tabungan pun terkuras lah ya, karena kan tidak ini ya kan banyak ya kita, karena kita di rumah aja, di rumah ngapain sih ujung-ujungnya ya online juga Iya. gitu kan ya, jadi kayak mereka juga merasakan ada dampaknya, dan kami pun sebenarnya yang melakukan ini kayak oh ternyata walaupun hal kecil bisa berguna untuk orang Iya. lain Dan ya. ditunggu juga ya Dan buat Betul. orang lain ya. Iya, udah Gitu. sampai di tahap ditunggu. Iya. Iya. Itu berarti udah Bener. luar biasa impact-nya gitu. Iya. Betul, itu dia yang Impactful namanya banget. Natal toleran tadi yang sedang kita Betul. ceritakan ya. Iya. Mungkin tidak secara implisit diucapkan dengan kata-kata, tapi Iya. ternyata di kehidupan nyata tuh orang nungguin loh momen Iya, ini betul. gitu. Iya, banget. dan yang serunya itu pada saat dulu ya, ya mohon maaf, orang tuh tidak menanyakan kenapa di gereja, tapi ya diadakan di gereja, oh ya sudah, Iya. ini adalah pemeriksaan kesehatan. Iya, betul. Tidak peduli tempatnya di mana, selama itu proper, ya aku butuh, ya sudah, Ya aku udah, datang gitu, Oke, loh. oke, Betul. oke. Jadi Keren. tidak memandang ya maksudnya agama, nggak nanya kan ke dokternya, "Dok, mohon maaf, dokter agama." Iya. Nggak gitu kan? Nggak ada. Iya. Oke. Itu sih yang ininya, memang. Oke. Jadi memang ya itulah ya Mas Kak Wawan dan teman-teman, makna Natalnya sendiri itu bener-bener ya berasa gitu kan. Iya, Memang. betul. Memang lebih enak di kampung itu, toleransinya itu bisa dibilang kita tinggi lah ya kalau Iya. pada masa-masa di kampung itu ya, tidak ada kata oh kau agamanya ini jangan gabung sama aku gitu. Nggak Oke. ada sih ya gitu. Iya, memang sekali lagi Indonesia tuh kayak gitu ya, dari Iya. banyak. Gue juga ngerasain ada banyak banget komunitas, dan di tempat gue itu gue bisa misalnya satu geng nih, kita ada yang Hindu, ada yang Iya. Buddha, ada yang Muslim juga Setuju, gitu. Iya, Bener-bener pasti. banyak gitu, nggak satu. Dan yang serunya itu dulu saya waktu kecil ya, pada saat Lebaran pun malah orang tua ini yang kenapa kok nggak ikut sini biar dapat uang. Iya gitu loh. Oh iya, anak Jadi kecil pada saat dapet Natal ya. ya anak-anaknya pun datang ke rumah makan, tidak Iya. dilarang orang tuanya, dibilang ya Betul, maaf betul, itu betul. dibikinnya pakai Betul. minyak babi atau pada Betul. tidak ada. Nggak pernah ada asumsi begitu. Gitu ya? loh. Oke. Karena enak gitu loh, orang di kampung sudah mikir karena sudah tahu ya tidak ada yang seperti Bener. itu gitu loh. Betul. Itu enak indahnya Memang zaman karena ya itu, karena toleransinya sudah tinggi. Jadi Iya. tahu ketika mau mengundang agama lain, ya Iya. bertoleransi, tidak Iya. Betul. tidak masak makanan yang tidak Iya. bisa dimakan oleh saudara kita yang iya, lain. itu karena gitu kan. sudah berbiasa berbagi itu loh. Betul. Iya, Nah, iya, tapi bicara terkait perbedaan, ya kan tadi kan kita berarti udah berbeda nih, gitu kan, dari teman-teman yang di agama Muslim Iya. gitu berkunjung Iya. pada saat Natalan, dan Iya. Kak Denny juga berkunjung pada Iya. saat Lebaran. Gimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Iya. Kak Denny dan Kak Lauren menyikapinya seperti apa? Kalau itu sih untukku malah seru ya. Seru. Seru ya. Karena ya yang ku alami dari dulu ya. Kayak yang ku bilang tadi, aku tidak pernah mendapatkan perlakuan berbeda antara agama. Oke. Ya pada saat acara kegiatan mau Idul Fitri pun, kalau teman-teman ini mengajak, ayo mau bantu nggak, entah yang bikin tenda, entah Oh, apa. gitu. Dan setiap ada kurban mau Idul Fitri, Idul Adha, itu pasti sampai ke rumah. Oh, Kurbannya Pasti sampai. sama, aku juga dapat. Kami dan keluarga kami itu tidak pernah ikut mengantri, Iya. tapi langsung diantar ke Betul. rumah. diantarkan ke rumah. Dapat ini VIP Iya, Diantar jadi langsung ke rumah. nggak perlu Kan? nggak perlu Iya. nggak perlu Nggak itu, pakai iya. ngantri Kita langsung. ngerasain sama-sama. Ya gitu jadinya ya kayak misalnya yang rutin aja lah ya. Setiap ada penutupan jalan untuk sholat Jumat, ya sudah, kenapa gitu loh. Iya, emang udah polanya seperti itu sih. Ya iya gitu loh. Oke, Ya oke. sudah, tidak ada masalah tuh. Ya kau beribadah gitu Iya. loh kan. Oke. Saat kami gereja pun ya yang jaga lingkungan gereja itu yang misalnya ya mau jaga parkir, keamanan, kebersihan, ya kami manfaatkan yang di sekitar ya. Ada yang dari Buddha, ada yang dari Islam, ya sama-sama aja gitu loh, nggak ada masalah. Iya, Nggak- iya. Kami tidak pernah merasakan itu dulu pada saat masih kecil gitu loh. Iya. Iya. dan Kalau Kak Lauren gimana? Perbedaan itu ibarat pelangi. Iya. Oh, ngeri. iya kan. Jadi cantik ya. Iya, kalau Banget nggak ya.
Kalau semuanya sama, satu warna Iya. doang itu nggak cantik. Betul. Gitu. Perempuan banget sih. Iya dong. Kan cantik. Iya kan? Ini keren banget pokoknya. Ini Betul. statement buat gue yang bener-bener yang semua cerita tentang Natal tahun ini ada banyak makna di dalamnya, Iya. termasuk kesederhanaan tadi kita obrolin, dan banyak bentuk yang akhirnya diciptakan pandemi dengan perubahan-perubahannya. Oh iya. Betul, betul Oke. Dan itu keren banget menurut gue. Iya. Ini closing nih ya, Mas Oke. Kak Wawan. 3 kata. 3 kata. Anak muda, toleransi, Natal. Iya. Bagaimana teman-teman memaknainya? Bang Denny dulu. Anak muda, toleransi, Natal. Oke. Anak muda, toleransi, Natal. Kalau anak muda yang pasti harus bisa membawa perubahan. Oke. Kalau toleransi itu bisa diartikan dengan sama dengan. Sama dengan. Jadi Oke. tidak ada perbedaan, sama. Oke. Sama dengan. Dan kalau nanti Natal. Natal. Kalau Natal itu sukacita sih kalau untuk saya. Sukacita. Luar Oke. biasa. Kalau Ren? Kalau Ren, dia mikir udah 3 hari yang lalu di Iya. Ada gimana nih kayaknya gimana? nih. Udah disebutin semua. Enggak. Ambiar nih lampu. Ya oke. Oke. Anak muda, toleransi, Natal. Natal. Oke. Kalau maknanya mungkin ya nggak jauh beda lah ya sama Iya. Mas Denny. Terus mungkin ini sih, gimana pun anak muda itu adalah penerusnya, penerus bangsa, penerus ya apapun lah, gereja atau gimana. Nah terus untuk toleransi itu aku bilang toleransi itu sebenarnya murah. Oke. Aku bilang murah karena kita nggak perlu biaya untuk bisa menunjukkan toleransi. Kita Oke, toleran. setuju. Maksudnya gini, aku menghargai perbedaan kita semua di sini. Aku udah toleran loh. Aku Iya. tidak mengejek salah satu atau Iya, gimana iya. gimana, Dan tidak itu mudah membeda-bedakan. ya? Itu Mudah dan mudah, murah, Murah. gitu loh. Nah, terus Betul, betul, untuk betul. Natal benar. Natal adalah sukacita. Oke. Gitu. Oke. Oke. Deep banget ini, gue jadi Deep banget. tahu beberapa hal tentang Iya. Natal. Boleh sambil minum kali ya? Iya, boleh biar nggak tegang ya. Biar nggak tegang, Benar, boleh sambil minum, dan mudah-mudahan memang hari ini menjadi banyak cerita tentang tentang perubahan-perubahan Iya. merayakan Natal ya. Oh iya. Betul banget. Jadi kayak tadi closing statementnya, anak muda toleransi Natal, toleran Natal gitu ya. Jadi kalau kita sebagai anak muda, kita harus bisa bersukacita dalam Betul. segala hal. Betul banget, Gitu betul ya, banget, betul banget. terutama ketika kita mau bertoleransi dengan teman-teman sekitar kita. Benar banget. Banyak banget yang bisa kita petik pada hari ini ceritanya. Natal itu sekali lagi banyak yang berpikir bahwasanya Natal adalah lebarannya umat Kristiani gitu ya. Lebaran. Bener ya? Enak kan? Gue ngomongnya kan? Udah Bisa segi agama dong. Toleran. Iya. Ini luar biasa. Toleran. Iya. Ini lebarannya umat Kristiani Iya. kan. Betul. Betul. Karena hari kemenangan juga gitu kan. Bener. termasuk. Nah, akhirnya kan jadi bisa dinikmatin bersama-sama kan. Iya. Lebaran umat Kristiani, bagaimana juga umat Kristiani bisa ikut merasakan lebaran Idul Fitri Ya. juga seperti itu. Betul. Kan gitu. Lebaran kan kita berpikirnya lebaran adalah hari raya yang bisa dirasakan bersama-sama Betul. gitu. Dan itu akhirnya bisa kita rasakan bersama-sama di lebarannya umat Kristiani. Mudah-mudahan ada banyak cerita yang bisa kamu Iya. petik pada hari ini. Sekali lagi teman-teman yang inspiratif ini mudah-mudahan bisa memberi kobaran semangat baru ketika Betul. bagaimana cara merayakan Natal setelah pandemi dengan Iya. kesederhanaan itu saja. Oh iya. Tentu saja. Karena apa? Karena ketika Yesus hadir ke dunia dengan Ya. penuh kesederhanaan itu, dia juga cuma minta anak-anaknya, cuma minta kita umatnya untuk kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Oke. Kita harus sadar tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Oke deh, terima kasih lagi tuh. Keren banget hari ini. Terima kasih Kak Loren, Kak Terima Desi. kasih Kak Loren dan Kak Desi. Mudah-mudahan bisa ketemu Sharingnya lagi luar next biasa. time ya. Sharing keren banget hari ini. Keren banget. Dan aduh, jadi terpuaskan. Oke deh, sahabat religi, ini dia obrolan kita pada hari ini. Yes. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua, dan juga di episode-episode berikutnya, mudah-mudahan akan ada banyak cerita tentang hal-hal yang sangat menginspirasi dan Betul menghadirkan anak-anak muda. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode-episode berikutnya Oke. di Kawan Koi berikutnya. Iya, dan kamu tetap ada di Kawan Koi, Kemenak Bincang Santai bersama Kawan. dan Koi. Oke. Nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu boleh. Oke. Jingle bell, Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, hey, hey. Jingle bell, jingle bell, jingle
jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua.